Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Mela dari Lokal B dengan NIM 2133437 akan mempresentasikan tentang proses keganasan dan proses imunitas. Proses keganasan. Kanker adalah suatu penyakit di mana terjadi proliferasi sel yang tidak terkontrol atau DVITA. Kanker terjadi karena adanya kerusakan gen yang mengatur pertumbuhan dan diferensiasi sel. Adanya mutasi ini dapat menimbulkan salah atur atau lebih atau kurang aturan. Gen yang mengatur pertumbuhan dan diferensiasi sel itu disebut protokogen dan supersorgen. Proto-onkogen yang telah mengalami mutasi sehingga dapat menimbulkan kanker disebut onkogen. Pada kanker terjadi transformasi proto-onkogen dan supresor gen sehingga terjadi perubahan dalam cetakan protein dari yang telah diprogramkan semula. Sehingga terjadi kekeliruan transkripsi dan translasi gen dan terbentuklah protein abnormal yang lepas kendali dari pengaturan normal, koordinasi pertumbuhan dan diferensiasi sel. Proses karsinogenesis adalah proses bertahap atau multi-step proses. Sedikitnya ada 3 tahapan, yaitu 1. Inisiasi, di mana sel normal berubah menjadi premaligna. Pada tahapan ini karsinogen bereaksi dengan DNA, sehingga terjadi amplifikasi gen. Contohnya, gen HER2 sering mengalami overekspresi sehingga terjadi amplifikasi gen pada payudara. 2. Promosi. Promotor adalah zat non-mutagen tetapi dapat menaikkan reaksi karsinogen dan tidak menimbulkan aplikasi gen. Suatu promoter yang terkenal adalah ether forbor, terdiri atas TPA tetradesanoil forbol asetate dan RPE 12 retinol forbol asetate yang terdapat pada minyak kroton, dapat mengubah ekspresi gen seperti hiperplasia, induksi enzim, dan induksi diferensiasi. 3. Progresi. Pada proses ini dapat terjadi mutasi atau hilangnya gen. Saat progresi ini timbul perubahan dari benigna menjadi premaligna dan maligna. Kanker dapat disebabkan oleh 1. Kongenital atau konstitusi genetika. Dapat berupa kerusakan struktural, fungsional, dan sistem kerja. Yang kedua, karsinogen. Ada beberapa karsinogen. Yang pertama, karsinogen kimiawi, contohnya alaminya buatan. Yang kedua, sinar ionisasi. Sinar ini dapat mengionisasi air dan elektrolit dalam jaringan, atau sinar X dan UV. C. Virus. Ada 3 jenis virus yang dapat menyebabkan kanker, yaitu DNA virus, RNA virus, dan retrovirus. Yang keempat, hormon. Yang kelima, iritis kronik. 3. Lingkungan hidup, pekerjaan, tempat tinggal, dan gaya hidup. Proses imunitas. Mikroorganisme dan zat-zat asing yang menyerang tubuh disebut sebagai antigen alias bibit penyakit. Saat antigen terdeteksi, serangkaian respon imun akan terjadi untuk melindungi tubuh dari terinfeksi. Pada proses tersebut, beberapa macam sel bekerja sama untuk mengenali antigen dan memberikan respon. Sel-sel ini kemudian merangsang limfosit B untuk menghasilkan antibodi. Antibodi adalah protein yang didesain khusus untuk menempel pada antigen tertentu. Setelah itu, sel T mencari antigen yang telah ditumpangi dan menghancurkannya. Sel T juga membantu memberi sinyal pada sel-sel lain, seperti fagosit, untuk melakukan tugasnya. Begitu dihasilkan, antibodi akan berada dalam tubuh seseorang selama beberapa waktu, sehingga apabila antigen atau bibit penyakit kembali, antibodi sudah tersedia untuk melakukan misinya. Antibodi juga dapat menetralkan racun yang dihasilkan oleh organisme dan mengaktifkan sekelompok protein yang disebut komplement. Komplement adalah bagian dari sistem imun yang membantu membunuh bakteri, virus, atau sel-sel yang terinfeksi. Bersama semua, sel-sel khusus dan bagian sistem imun menghasilkan perlindungan bagi tubuh terhadap penyakit. Proteksi inilah yang disebut imunitas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.